Mbak Tri Utami. Mbak Tri baru terlihat lagi sekarang nih, maksudnya selama ini banyak orang yang bertanya nih, Mbak Tri kemana aja sih, dan sudah kangen sama karya-karyanya. Saya justru banyak kerja di budaya, kemudian saya banyak kerja di kampung-kampung dengan jaringan Kampung Nusantara. Saya banyak berkeliling ke seluruh Nusantara, banyak mengajar juga. Apa yang diajarkan Mbak Tri? Saya ngajar budaya. Maksudnya sejarah-sejarah bangsa atau enggak? Kami menemani kampung-kampung karena sekarang kan pengarus utamaan kebudayaan ya. Betul. Dan kita juga berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan memang budaya memang menjadi safety belt bagi Indonesia sekarang, karena dunia sekarang juga di dalam 17 SDGs juga memasukkan unsur budaya dan gotong royong ke dalam program-program ke depan. Ya, nah ini kita mengenai budaya, Mbak. Ini lagi rame masalah Tedak Sinten. Tidak banyak. Oh, tedak ya, Tedak Sinten. Nah, ini nggak banyak orang tahu. Boleh dijelaskan sedikit dari Mbak Tri, apa itu Tedak Sinten? Iya, kalau di dalam tradisi dan adat istiadat di Jawa khususnya disebut dengan Tedak Sinten. Tedak Sinten itu menandakan bahwa seorang anak itu mulai berjalan atau menapak tanah, begitu. Banyak sekali simbol yang dirangkum di dalam upacara Tedak Sinten, misalnya seperti kurungan ya. Kurungan itu menandakan semacam apa ya, pribadi ya. Di dalamnya biasanya diberi peralatan macam-macam yang kemudian si anak akan memilih salah satunya. Jadi itu merupakan simbol dari bagaimana anak tersebut sebagai personal itu dia akan memilih apa yang dia minati dalam kehidupannya. Berarti tapi itu tidak maksudnya tidak dalam harfiahnya dia akan menentukan masa depannya seperti apa, tidak seperti itu kan? Saya rasa tidak adat istiadat dan tradisi kita tidak letter itu ya, artinya tidak dibaca secara langsung. Leluhur kita memang banyak memasukkan simbol-simbol, memasukkan banyak sekali, kalau kami menyebutnya siloka ya. Siloka itu sesuatu yang harus dibaca sebagai sebuah perumpamaan misalnya, sehingga yang memaknai juga biasanya adalah sepuh-sepuh gitu ya, yang memaknai itu. Jadi tidak dibaca misalnya anak itu ngambil truk misalnya gitu ya, mainan truk, apakah dia akan jadi supir truk? Tidak dibaca seperti itu. Tapi simbol misalnya dia mengambil mobil gitu ya, oh bisa jadi dia akan melakukan banyak sekali perjalanan keliling dunia misalnya. Itu kalau mobil disimbolkan sebagai kendaraan atau vehicle misalnya seperti itu. Atau anak itu ngambil panci, apakah kemudian dia akan hanya menjadi istri yang masak di dapur? Belum tentu. Mungkin ada pengusaha restoran misalnya begitu. Tapi tentu saja itu tidak serta-merta akan membawa anak itu menuju kemana. Yang akan menentukan jalan adalah anak itu sendiri dengan seluruh faktor sebab akibat yang akan dijalaninya semasa hidup. Nah, Mbak Tri ini sedikit mungkin Mbak Tri kenal Mbak Kade dan anaknya yang sekarang Mbak Aurel itu punya anak punya cucu. Nah, cucunya ini akan diadakan Tedak Sinten. Apakah ini memang cara Loli dan si Bang Atta ini untuk menjaga kearifan lokal sendiri? Saya rasa penting untuk menjaga kearifan lokal karena kita di dalam DNA kita itu mengalir garis ya, dan adat dan tradisi itu ada di dalam kebudayaan. Penting sekali untuk menjaga adat dan tradisi serta kebudayaan.
Kenapa? Karena siapa lagi yang mau jaga? Kalau bukan kita sendiri. Karena setiap orang adalah pemangku budaya. Setiap orang. Jadi justru saya sangat menghargai, saya sangat respect sekali terhadap Yanti, terhadap Loli, ya, terhadap Atta, Anang, Ashanti, karena masih melakukan hal-hal yang memang dikenal di dalam budaya kita dan menjadi bagian, karena mereka kan orang Jawa. Iya. Mbak, apakah ini mungkin menjadi satu kecemasan dari Mas Anang sendiri, sama seperti budaya yang ada, karena kearifan lokal ini semakin bergeser kan kita lihat kemarin. Justru apa yang dilakukan Anang dan keluarga ini mestinya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa semodern-modernnya hidup kita hari ini, kita tidak akan bisa terlepas dari adat dan tradisi kita, karena kita lahir dan besar di sini. Indonesia itu kaya dengan beragam tradisi, dan tidak hanya di Jawa, ya. Jawa namanya Tedak Sinten, tapi kalau misalnya di luar Jawa juga ada upacara-upacara semacam ini, juga ada ritual-ritual semacam ini, ada seremoni-seremoni semacam ini dalam berbagai nama, tapi dengan maksud yang sama. Mbak Tri melakukan perjalanan selama ini menjaga budaya, mengajarkan budaya. Nah, apakah ini juga menjadi satu concern bagi Mbak Tri? Kalau memang terlihat sekarang anak-anak sekarang, ya kita bisa bilang walaupun tidak semua, tidak banyak yang mengenal Mbak Tri masalah ini. Ya, perlu ada upaya memang, ya. Kan kita juga melihat ke arah mana dunia bergerak, ya. Hari ini budaya menjadi salah satu target utama untuk dipelajari kembali, dan ini adalah program dunia, ya, dimana kemudian kesadaran tentang pentingnya budaya itu menjadi fokus juga, salah satu fokus dari pembangunan dunia, ya, bahwa justru dunia modern, dunia sains modern juga mulai melihat ke timur untuk mempelajari bagaimana kebudayaan itu memang menjadi salah satu daya tahan, gitu ya, daya tahan suatu bangsa untuk bisa bergerak maju. Dan inilah yang kemudian menjadi concern kita juga yang bekerja di budaya. Dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan, jadi secara legal formal kerja budaya ini sudah ada undang-undangnya secara konstitusional, dan kemudian juga adanya pemajuan kebudayaan desa, misalnya itu di desa-desa juga banyak dilakukan lagi, mengembangkan tradisi dan bagaimana caranya budaya ini bisa menjadi solusi bagi masalah yang ada di dalam masyarakat. Terakhir Mbak Tri, mungkin nasihat, bukan nasihat apa yang mau disampaikan pada masyarakat semua tentang bagaimana pentingnya menjaga budaya Indonesia? Iya, manusia itu kan terdiri dari 3 komponen, sebagai makhluk spiritual, sebagai makhluk sosial, dan makhluk budaya. Sehingga setiap orang harus membangun kesadaran spiritual, kesadaran sosial, dan kesadaran budaya, karena dia memiliki 3 komponen itu. Sehingga setiap orang adalah pemangku budaya bagi adat dan tradisinya masing-masing. Sehingga yang saya bilang tadi, semodern-modernnya hidup kita penting untuk mengenal adat dan tradisi serta kebudayaan. Kebudayaan itu bukan hanya seni, ya. Seni hanya salah satu unsur dari seluruh kebudayaan itu. Kebudayaan itu adalah produk budaya. Budaya itu adalah pencapaian. Handphone aja produk budaya, ya, gitu. Sepatu pun produk budaya. Sekolah saja itu adalah gagasan kebudayaan. Sehingga kita sebagai manusia itu memang perlu mengenal kembali, mengenal ulang, menelusur ulang siapa diri kita, dari mana kita berasal, siapa kita, itu perlu kita jawab. Sehingga kita perlu menjawab itu melalui pengenalan dan kesadaran terhadap budaya. Mari kita
hidupkan kembali budaya kita, karena Indonesia terlampau kaya dan barangkali yang paling kaya di dunia. Terima kasih Mbak Tri.